Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dahulu. Diwakili Ibu sama Yusuf, silakan. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk awali mulai pembelajaran, sebelumnya di absen satu persatu dahulu. Ya. Yang pertama Afrisa, Aisyah, Haji Sofyan, Akbar, Alfiansa, Anindya, Anas, Danu, Dewi, Fadila Naswa, Fadila Nur, Pian, Yuna, Fitra, Gosi, Karunia, Khairil, Khairul, Laras, Lukman, Muhammad, Aldi, Raditya, Raka, Inifa Tasya, Rizky, Sofi, Sabila, Siva, Nur, Anissa, Yusuf, Terima kasih. Sebelumnya pembelajaran dimulai, kita minum dulu. Kita berdiri. Benar kan ya? Ikuti apa kata saya. Jangan ya. Tak balik lagi. Ikuti gerakan saya. Jangan ikuti perkataan saya. Paham? Ya. Jadi kalian melihat saya, ikutin apa tadi gerakannya, jangan ikutin perkataannya. Pegang kepala. Oh, tadi dia berapa punya? Pegang hidung. Pegang mata. Pegang telinga. Oke, terima kasih. Jadi kefokusan dalam belajar itu harus penting ya. Di sini saya ingin menyampaikan atau memberi materi tentang tumbuhnya resiliensi. Ada yang tahu tumbuhnya resiliensi itu? Tumbuhnya resiliensi itu adalah itu suatu kegagalan seseorang yang sudah gagal, akan tetapi dia itu memiliki rasa untuk balik kembali. Bukan berarti dia itu suatu gagal dia sudah di sini. Bukan seperti itu. Jadi tumbuhnya resiliensi itu suatu jiwa atau kemampuan atau keinginan atau potensi dalam diri kita itu apabila gagal itu berpikir positif. Jadi jika kalian itu gagal dalam melakukan sesuatu hal, dia itu balik, berarti kegagalan ini adalah ujung dari keberhasilan kita. Ya, jadi kalau jika kalian itu melakukan suatu pekerjaan, suatu pembelajaran, suatu ujian yang kalian itu berpikir itu pasti saya gagal, saya tidak bisa, kalian harus berpikir positif. Saya pasti bisa, walaupun nantinya nilai kalian kurang, tapi kalian harus memperbaiki dengan cara belajar. Ya,
kelompok. Ini ada 23. 23 kita buat kelompok menjadi 4. Yang sebagian 4 tambah 5. 5. Ya 5. Oke, berhitung apa urut sesuai dan teman sendiri atau berhitung? Kita berhitung dari sini melompat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ayo dari kamu 1, 2, 4, 1, 1, 3, 1, terus 4, 5, terus tuh 5, 1, 2, 3 ya, itu ya. Jadi sekarang kalian cari kelompoknya masing-masing 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ayo, jadi kelompok bisa di sini 1, 2, 3 atau yang satunya di sini boleh, atau yang sebagian yang ada yang di meja juga nggak apa-apa. Itu. Ayo kita bentuk langsung berdiri. Yo. Perhatikan dulu perintahnya dulu. Perhatikan, itu ada sebuah kartu. Sebuah kartu itu kalian bentuk, kalian buat seperti yang gambar yang ada di depan. Piramid segitiga ya. Kalian buat sekokoh mungkin, sekuat mungkin. Jangan sampai roboh. Jangan roboh. Ini saya kasih cukup bantu. Kalian bentuk mulai dari sekarang. Harus kalian buat sekuat mungkin. Ya, segitiga. Terserah kalian, berusaha kalian. Itu suatu kemampuan agar kalian itu bisa mengetahui apa yang harus kalian lakukan biar memahami keberhasilan atau kalau tak cilik-cilik lah. Iya disedek kita tengah. Dicepos.
Aku mikir. Jenengan ngapain? Ini harus diri biar kuat lihat. Usaha kalian harus bagaimana caranya agar gerak itu berdiri dengan kokoh. Dengan kokoh loh, itu kan seperti itu. Pokoknya harus berdiri dengan kokoh. Tidak boleh pasti bisa. Itu gini akan iya masih ada. Iya, yakin. Kamu nomor gua rasa gede. Ya, bentuk ketelek kok. Oke. Amati tiru kaki plak. Surah. Tokonan dikasih pede. Tokonan dikasih pede. Aku yang sukses. Tadi bertelur. Kamu ini. Ini tanpa landasan di sana. Yang mana? Ini cerah gerak.
Ini buat anak Pak. Waduh, kelas Bu, romles. Kita dulu, kita butuhkan yang pokok punya siapa? Kita tes punya nomor 1 ya. Kita tes punya nomor 1 gimana? Segera disuat ya.
Dengarkan ya semua ya. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah-langkah kalian selanjutnya. Itu langsung aja tuh kalian diskusikan. Ketika menara kalian kecewa. Saya ulang lagi ya. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah-langkah kalian selanjutnya. Dan reaksi pertama bipop. Oke, ya. Yang pertama itu gimana pagi ya setelah perasaan itu ketika antara kamu tuh roboh, terus usahamu tuh gimana? Jadi suatu kegagalan, suatu kegagalan itu obat dari keberhasilan. Kalau kalian mengatakan bagaimana caranya harus kata-kata sedikit. Kami merasa melarang kami mencari solusi dan yang kedua bersihkan
Nomor 2, apa pelajaran paling berharga? Apa pelajaran paling berharga tentang resiliensi? Resiliensi itu kan kemampuan yang suatu kegagalan. Suatu kegagalan yang bangkit untuk menuju ke keberhasilan. Resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing piramid tadi. Apa pelajaran paling berharga tentang resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit membangun kembali dari puing-puing piramid tadi? Enggak, maksud berusaha tapi caranya lagi puneh tidak gitu kan? Nah, enggak kan? Berarti kan kamu kan tidak memiliki rasa menyerah loh. Berusaha untuk bangkit lagi kan? Ya, curang yang seminar kan? Ya, kita kasih dua soal aja nanti. Kalau setelah kalian merefleksi kegiatan tadi, untuk kelompok 1 bisa presentasikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota Afrisa Nurul Kami Aisyah Diva Haji Sofian Dewi Tiara Syadibia refleksi. 1. Ketika menara kita goyang atau bahkan roboh, perasaan kita semangat untuk mencari solusi saat menara roboh. Reaksi kita terkejut dan kecewa. 2. Pelajaran paling berharga dari resiliensi adalah kesulitan bukanlah akhir tetapi jalan untuk belajar dan menemukan kekuatan yang mungkin kita sadari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang berdasarkan 1. Akbar 2, Anas 3, Laras 4, Fadila 5, Anindya. 1.
Perasaan kami saat menara yang kami buat roboh, kami sangat kecewa karena merasa usaha kami sia-sia. Tetapi kami harus mencoba dan tidak menyerah untuk membuat menara yang kokoh. 2. Resistensi yang kami dapatkan dalam membangun menara terlihat dari bagaimana kita tetap berusaha meskipun menara yang dibuat sempat roboh. Dari pengalaman tersebut, kita belajar untuk tidak mudah menyerah, melainkan mencoba mencari cara baru agar lebih kokoh. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Yusuf Fitryansyah Berlian, 2. Pian Permana, 3. Karunia Ramadhani, 4. Sofi Salsabila Zahira, 5. Khairul Akhtar Tunisa. 1. Kami merasa menara kami memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mencari solusi dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi agar lebih baik lagi. 2. Lebih fokus dan lebih kompak dalam menyusun strategi, serta tidak menyerah atau putus asa untuk berusaha lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Siva Nurmanisa, 2. Rifat Syamsulia, 3. Raditya Pratama Putra, 4. Dari Laksono. Perasaan kami jika menaranya roboh, kecewa, kesal, dan frustasi. Setelah itu, reaksi kami agar menara tetap kokoh adalah semangat untuk mencari solusi yang lebih efektif, mempengaruhi karena agar mengajarkan sikap sabar, tidak terburu-buru, dan tidak mudah putus asa. Apabila kita gagal dalam membangun piramida adalah bersabar, tidak mudah putus asa, bangkit dari kegagalan dan mencari solusi yang lebih efektif untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan. Terakhir untuk kelompok 5. Oh iya. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, anggota kelompok 1 B. Fazila Naswa, 2. Firman Ilmasari, 3. Raka Romero, 4. Muhammad Hadi. 1. Perasaan kita ketika menara roboh, kecewa tetapi dan kemudian merasa semangat untuk mencari solusi. Emosi-emosi ini mempengaruhi langkah selanjutnya untuk menganalisis kesalahan dan belajar dari kegagalan. 2. Pelajaran berharga yang didapat adalah fokus pada solusi bukan masalah. Belajar dari kegagalan dan apresiasi terhadap proses. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi per kelompok bahwasanya kalian itu sudah mengetahui apa itu tumbuhnya resiliensi secara berpikir positif. Jadi kemampuan itu bukan hanya terbawa dari bawaan lain, akan tetapi kemampuan itu bisa terjadi ketika kita itu bersama dengan orang lain, melihat dari strateginya, terus perilakunya,
lalu kita itu melatih kemampuan kita dikarenakan dari orang lain itu juga bisa. Juga kita itu memiliki rasa yang tangguh, lapang dada. Jadi kita itu apabila terjadi sesuatu kegagalan, kita itu tidak mudah putus asa, gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Lalu kita itu harus memiliki perasaan atau hati batin, ya, kalau bahasa Jawa ini batin ini apabila gagal kita itu harus punya kata-kata aku pasti bisa, aku pasti bisa. Jadi kegagalan itu bukanlah untuk menghambat kesuksesanmu, tapi itulah awal dari kesuksesanmu, gitu ya. Coba sekarang kita breaking dulu, berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya, kita berbaris. Baris meja, udah apa? Kamu yang di belakang ini sini agak dekat aja. Bukan jauh ini kamu sendiri. Perhatikan ya, kamu akan terus. Nah. Jangan berempetan loh ya. Perhatikan tali berdiri, bolpen kanan kiri ya. Jadi ini yang kanan, ini yang kiri, ini yang kanan, ini yang kiri. Kita, kalau kamu sejajarkan sini, kiri. Nah, jalur kiri sini. Ke kanan dan kono, kanan dan situ nggak apa-apa. Kamu jadi harus ini yang kanan, ya. Perhatikan, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Perhatikan. Ikuti gerakan bolpen yang ada di tangan Mas Didit. Pada Mas Didit menggoyangkan ke kiri, karena dari kiri juga, kiri di kirimu. Nah, itu ya. Kalau goyangkan ke kanan, kalian harus menggoyangkan ke kanan juga. Bila kan bolpen ini mengaruh gini, kalian juga harus mengaruh, ya. Oke? Ya. Kita coba dulu. Badannya. Jadi bawahnya, gue ke kiri kan gini. Gue ke kanan gini. Apabila bolpennya mengaruh gini, kalian harus mengaruh gini juga. Itu ya. Apabila bergoyang ini, pinggang kalian yang bergoyang. Ya. Bisa dimulai. Nah, siap. 1, 2, 3. Kiri, kanan. Gini. Ke depan. Terus kembali lagi ke kanan, kiri, terus. Oke. Kita melatih konsentrasi kita. Kita itu tidak. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing.
setelah pembelajaran hari ini kalian sudah memahami semua ya? Ya. Ya. Berhubung ini materi saya tutup sampai sekian. Apabila ada kurang lebih ya dari saya mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kembali pulang cepat ya. Ayo jadi wakil yang Yusuf. Kita masuk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu